Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biologi Education 96. Kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 11 bab sistem ekskresi penilaian harian bagian B dan C. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, glukosa dan asam amino yang terdapat di dalam urin akan diserap kembali pada saat pembentukan urin. Bagian nefron ginjal yang berperan sebagai tempat berlangsungnya proses tersebut adalah, ingat ya, untuk proses yang pertama yaitu filtrasi, yang melakukan penyerapan adalah glomerulus, yang difiltrasi darah dan juga protein. Kemudian yang selanjutnya di TKP tubulus contortus proximal akan terjadi proses reabsorpsi yaitu penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali ini yang diserap adalah asam amino dan juga glukosa. Maka jawabannya adalah tubulus contortus proximal. Lanjut ke nomor 2, beberapa organ penyusun sistem ekskresi juga menyusun sistem organ lainnya. Organ ekskresi yang juga menyusun sistem pencernaan adalah hati. Jadi hati itu masuk ke ekskresi dan juga pencernaan. Kenapa? Karena hati bisa menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini yang dimaksudkan dengan zat yang diekskresikan oleh hati. Lalu sebagai sistem pencernaan yang dimaksud adalah cairan empedunya bisa digunakan disekresikan ke duodenum untuk melakukan proses pencernaan lemak. Jadi bagian mengemulsi lemak, makanya hati mempunyai fungsi ganda. Sedangkan organ ekskresi yang juga menyusun sistem pernapasan, nah ini berarti dia adalah paru-paru yang diekskresikan berupa karbon dioksida dan juga air. Nomor 3, lapisan epidermis kulit yang tersusun atas sel-sel berinti mengandung pigmen melanin. Nah, yang mengandung pigmen melanin ini adalah stratum granulosum. Ini mengandung melanin ya. Melaninnya berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar UV. Sedangkan lapisan epidermis yang tersusun atas sel-sel mati bersifat keras, tahan terhadap air dan selalu mengelupas. Berarti ini lapisan paling luar atau bagian yang paling atas. Nah, paling luar ini disebut dengan stratum corneum. Atau kadang kita juga bisa menyebutnya dengan lapisan tanduk. Nomor 4, tuberkulosis dan pneumonia merupakan peradangan pada alveolus akibat infeksi patogen. Kedua gangguan tersebut dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi. Jenis vaksin yang digunakan untuk mencegah tuberkulosis adalah, jadi untuk TBC itu bisa menggunakan vaksin BCG. Sedangkan jenis vaksin yang digunakan untuk pneumonia adalah vaksin PCV. Oke, lanjut ke nomor 5. Perhatikan tabel hasil pemeriksaan darah pada kedua pasien berikut. Nah, di situ bisa kita lihat ya, ada kadar urin, kemudian glukosa sebelum dan sesudah makan, bilirubin, kreatin, dan juga asam urat. Berdasarkan tabel bisa kita lihat pasien A yang paling menonjol di situ adalah kadar kreatin. Nah, kadar kreatin normalnya nilai rujukannya sekitar 0,5 sampai dengan 1,10. Nah, pasien A ini sampai 2,20. Ini menunjukkan bahwa pasien A menderita gagal ginjal kronis. Lalu untuk pasien B yang paling menonjol di situ adalah glukosa. Glukosa darahnya bahkan sebelum makan itu sudah sampai 250. Padahal nilai rujukannya sekitar 70 sampai dengan 130. Nah, ini menunjukkan bahwa pasien B menderita diabetes mellitus. Lanjut ke bagian C, nomor 1, mengapa orang yang tinggal di daerah pegunungan lebih sering buang air kecil daripada berkeringat. Jadi orang yang tinggal daerah pegunungan itu kan cenderung memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Nah, jadi karena suhunya rendah, tempatnya dingin, maka pembuluh darah yang ada di sekitar kulit itu akan menyempit. Akibatnya ketika pembuluh darah menyempit,
maka aliran darah menuju kulit juga akan berkurang. Keadaan ini disebut dengan vasokonstriksi. Ingat ya, kalau pembuluh darah menyempit itu disebut dengan vasokonstriksi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran panas tubuh melalui keringat. Nah, biar kalau seumpama kalian di tempat yang panas kan pembuluh darah akan melebar. Kemudian panas dari tubuh akan dikeluarkan bersama dengan keringat. Nah, karena suhunya sudah rendah, maka tidak mungkin kalian mengeluarkan panas lagi dari dalam tubuh. Makanya dialihkan pengeluaran cairan tubuh biasanya melalui urin. Nah, mekanismenya kan terjadi penyempitan pembuluh darah. Karena penyempitan pembuluh darah, maka tekanan darah juga akan meningkat. Nah, untuk mengatur tekanan darah, ginjal akan menyerap kelebihan cairan dari darah untuk mengurangi volume cairan di dalam darah. Akibatnya, kalau ginjal menyerap lebih banyak air, maka produksi urin di sini akan meningkat. Jadi intinya pengeluaran air di dalam tubuh itu bisa melalui dua cara, yaitu keringat dan juga urin. Kelebihan air di dalam tubuh dikeluarkan melalui urin ketika suhu udaranya rendah. Sedangkan pengeluaran air melalui keringat dilakukan ketika suhu udara sedang tinggi. Nomor 3, bagaimana pengaruh hormon antidiuretik terhadap produksi urin yang dihasilkan? Jadi antidiuretik ini adalah hormon ADH. Nah, hormon ADH itu bisa mempengaruhi penyerapan air di tubulus contortus proximal. Lalu bagaimana mekanismenya? Jadi saat tubuh kita kekurangan cairan atau konsentrasi air di dalam darah akan menurun. Jadi saat tubuh kita kekurangan air, sekresi hormon ADH itu akan meningkat. Nah, hormon ADH di sini akan mempengaruhi proses difusi air agar dia keluar dari tubulus colectivus dan masuk kembali ke dalam darah. Jadi intinya ketika ADH-nya tinggi, maka produksi urinnya semakin berkurang karena terjadi penyerapan kembali air. Kemudian apabila produksi ADH-nya menurun, maka akan menyebabkan pengeluaran urin berlebihan. Mengapa? Karena tidak ada nih yang mengatur penyerapan airnya. Jadi orang tersebut lama-kelamaan bisa mengalami dehidrasi. Intinya ya, ketika hormon ADH-nya tinggi, maka urinnya lebih sedikit. Ketika hormon ADH-nya rendah, maka urinnya lebih banyak. Nomor 3, perhatikan tabel hasil pemeriksaan plasma darah dan urin seorang pasien tersebut. Berdasarkan tabel hasil pemeriksaan urin di atas, penyakit apa yang dialami pasien? Nah, bisa kita lihat ya. Plasma darahnya ada plusnya 2, kemudian di urinnya tidak ada darah, betul ya. Asam uratnya kadarnya masih normal. Kita lihat glukosanya. Nah, glukosanya di sini di dalam urin lumayan, plusnya ada 3. Nah, berarti di dalam tabel ini data pasiennya menunjukkan bahwa kadar glukosa pada urinnya tinggi. Nah, ketika kadar glukosa dalam urin tinggi menandakan bahwa pasien tersebut menderita diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus ini disebabkan karena kurangnya hormon insulin. Padahal hormon insulin itu berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Hormon insulin itu bisa mengubah glukosa yang ada di dalam darah menjadi glikogen, kemudian disimpan di dalam hati. Nah, kalau kadar glukosa terlalu tinggi itu akan mempengaruhi atau memperberat kerja ginjal yang lama-kelamaan bisa mengakibatkan gagal ginjal. Nomor 4, benarkah orang albino lebih rentan terkena kanker kulit daripada orang normal? Jadi albino itu kelainan pada kulit manusia yang disebabkan oleh kekurangan, bahkan bisa juga ketidakadaan melanosit di dalam sel tubuh. Padahal melanosit ini berfungsi untuk menghasilkan melanin atau zat warna pada kulit dan mata. Oleh sebab itu ketika orang tidak memiliki jumlah melanin yang cukup, maka warna kulitnya akan menjadi putih pucat.
Nah, melanin sendiri fungsinya adalah untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV. Kenapa? Karena paparan sinar UV yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel yang bisa memicu timbulnya sel kanker. Atau biasa kita sebut dengan karsinoma. Dengan demikian, pernyataan pada soal memang benar. Nomor 5, salah satu gangguan yang dapat menyerang paru-paru adalah pleuritis. Apa yang dimaksud dengan pleuritis? Gejala apa saja yang dialami oleh penderita pleuritis dan tindakan medis apa yang dilakukan untuk mengatasi pleuritis? Nah, pertanyaannya banyak ya ini, sampai ada 3. Jadi pleuritis itu peradangan pada pleura atau yang disebut dengan selaput paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Jadi intinya pleuranya radang. Nah, kondisi ini biasanya menyebabkan terjadinya pengumpulan atau akumulasi cairan pada pleura. Jadi pleuranya berisi cairan. Gejala yang dialami biasanya merasa nyeri pada dada dan juga batuk kering. Pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan penyedotan sebagian cairan di dalam pleura. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.